Lo ngerasa sendirian? Ini adalah video afirmasi dari gua buat lo. Agak panjang, bisa didengarkan sebelum tidur, sambil olahraga, atau saat lo merasa sedih, kehilangan semangat, dan perlu suntikan motivasi. My brother, berhenti lari, berhenti sembunyi, dan tolong letakkan dulu semua beban yang lo panggul di pundak lo itu. Gua tahu beratnya, gua bisa dengar napas lo yang tersengal, gua bisa lihat mata lo yang udah redup, mata yang dulu punya api, tapi sekarang cuma sisa abu. Sini duduk sebentar sama gua, di ruang yang tenang ini, di mana nggak ada orang yang ngehakimin lo, nggak ada orang yang nuntut lo harus jadi sukses detik ini juga, nggak ada yang minta lo pura-pura kuat. Gua tahu lo capek, bukan capek karena habis lari maraton, tapi capek yang ada di dalam dada, capek yang bikin tulang-tulang lo rasanya mau rontok, padahal lo cuma diem. Capek ngerasa nggak berharga, capek ngerasa gagal, capek ngerasa ketinggalan jauh dari orang lain. Lo ngerasa kayak lo lagi teriak di dalam air, nggak ada suaranya, nggak ada yang dengar. Lo berjuang mati-matian tiap hari, ngelawan isi kepala lo sendiri, tapi rasanya lo tetap kalah. Lo lihat cermin, dan lo benci sama orang yang lo lihat di sana. Lo nanya sama diri lo sendiri, buat apa gue hidup kalau cuma buat ngerasain sakit kayak gini? Dengerin gue baik-baik, semua perasaan itu valid. Lo boleh ngerasa hancur, lo boleh ngerasa lelah. Menangis itu bukan dosa, ngerasa lemah itu bukan aib. Itu tandanya lo manusia, itu tandanya lo punya hati yang masih berfungsi. Tapi gue di sini bukan buat ikut nangis bareng lo. Gue di sini sebagai saudara lo. Gue di sini buat ngingetin lo tentang siapa lo sebenarnya. Karena lo udah lupa. Dunia ini terlalu berisik sampai lo lupa sama suara asli lo. Kegagalan lo terlalu menyakitkan sampai lo lupa sama kekuatan lo. Lo ngerasa nggak berharga. Siapa yang bilang? Siapa yang nentuin harga lo? Apakah angka di rekening bank lo? Apakah jumlah like di foto lo? Apakah omongan tetangga atau temen yang bahkan nggak kenal siapa lo sebenarnya? Kalau lo ngukur harga diri lo pakai ukuran manusia, lo bakal selamanya ngerasa murah. Lo bakal selamanya ngerasa kurang. Karena manusia nggak pernah puas. Standar mereka berubah tiap detik. Hari ini lo dipuji, besok lo dicaci. Tapi coba kita lihat dari kacamata yang lebih tinggi. Kacamata Sang Pencipta. Kacamata Tuhan yang meniupkan napas kehidupan ke dalam raga lo. Coba lo lihat tangan lo sekarang. Lihat jari-jari lo. Lihat garis-garis di telapak tangan lo. Itu bukan desain sembarangan. Itu adalah mahakarya. Ada miliaran sel di tubuh lo yang bekerja tanpa henti detik ini, juga cuma buat mastiin lo tetap hidup. Jantung lo berdetak tanpa lo suruh. Paru-paru lo ngambil oksigen tanpa lo perintah. Sadar nggak lo kalau semesta ini bekerja keras buat menopang hidup lo? Matahari terbit tiap pagi buat lo. Gravitasi nahan kaki lo biar tetap napak di bumi. Oksigen disiapin gratis buat lo hirup. Lo pikir Tuhan yang maha sempurna menciptakan produk gagal. Lo pikir sang arsitek agung menciptakan sampah. Tidak, Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan tidak pernah main dadu. Setiap inci dari diri lo didesain dengan tujuan. Keberadaan lo di dunia ini bukan kebetulan. Lo ada di sini karena lo diinginkan. Lo ada di sini karena lo dibutuhkan. Ada tugas spesifik yang cuma bisa diselesain sama lo. Ada kebaikan yang cuma bisa lahir dari tangan lo. Kalau lo ngerasa nggak berharga, itu artinya lo lagi ngehina pencipta lo. Lo lagi bilang ke Tuhan kalau karyanya nggak bagus. Padahal Dia menciptakan lo dengan sebaik-baiknya bentuk. Dia membekali lo dengan potensi yang nggak terbatas. Jadi tolong, berhenti ngukur harga diri lo dari pencapaian duniawi yang sementara. Harga lo itu mutlak, harga lo itu mahal. Karena lo adalah ciptaan dari Yang Maha Mulia. Lo punya percikan ilahi di dalam dada lo. Dan gak ada satupun kegagalan di dunia ini yang bisa ngehapus itu. Sekarang mari kita bicara soal rasa lelah lo. Lo bilang, lo capek berjuang. Lo bilang, lo pengen nyerah. Gua ngerti, hidup ini keras. Hidup ini brutal. Kadang lo udah ngasih 100%, tapi hasilnya 0. Kadang lo udah berbuat baik, tapi dibalas jahat. Tapi, coba ubah cara pandang lo. Rasa lelah itu adalah bukti. Bukti kalau lo adalah petarung. Orang yang gak pernah berjuang, gak akan pernah ngerasa lelah. Orang yang cuma diam di zona nyaman,
gak akan ngerasa sakit. Rasa sakit yang lo rasain sekarang adalah tanda kalau lo lagi mendaki. Lo lagi bergerak ngelawan arus. Lo tahu nggak proses pembuatan pedang samurai yang legendaris? Besi itu nggak cuma dielus-elus. Besi itu dibakar di api yang suhunya ribuan derajat. Dipukul ribuan kali. Ditekuk, dilipat, dipukul lagi, dibakar lagi. Dimasukin ke air dingin yang bikin kaget. Terus diulang lagi prosesnya. Kalau besi itu bisa ngomong, dia pasti teriak. Dia pasti bilang, Tuhan kenapa aku disiksa begini? Kenapa aku nggak dibiarin jadi besi rongsokan aja yang tenang di gudang? Tapi, pandai besi itu tahu apa yang dia lakuin. Dia nggak lagi nyiksa besi. Dia lagi menempa. Dia lagi membuang semua kotoran yang bikin besi itu lemah. Dia lagi menyatukan molekul-molekulnya biar jadi padat, biar jadi tajam, biar jadi kuat. Lo adalah besi itu, my brother. Dan hidup adalah palu godamnya. Masalah lo adalah apinya. Tuhan lagi nempa lo. Dia lihat ada potensi pedang yang luar biasa di dalam diri lo. Tapi masih banyak kotorannya. Masih banyak karatnya. Masih ada sifat sombong. Masih ada sifat manja. Masih ada sifat pengecut. Semua rasa sakit ini. Semua kegagalan ini. Itu adalah cara Tuhan buat ngerontokin kotoran-kotoran itu. Biar yang sisa cuma baja murni, baja yang kuat, baja yang gak akan patah dihantam badai apapun. Jadi jangan minta hidup yang mudah, jangan minta palunya berhenti memukul. Karena kalau palunya berhenti, itu artinya lo dibuang ke tumpukan besi rongsokan. Itu artinya lo dianggap gak layak buat jadi pedang. Bersyukurlah kalau lo lagi diuji. Itu artinya Tuhan masih peduli. Itu artinya Tuhan lagi nyiapin lo buat sesuatu yang besar. Sesuatu yang lo sendiri belum bisa bayangin. Lo ngerasa sendirian. Lo ngerasa nggak ada yang ngerti. Tapi sadarlah kalau lo nggak pernah benar-benar sendirian. Di setiap hembusan, napas lo ada dia. Di setiap detak jantung, lo ada dia. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher lo. Dia dengar setiap rintihan hati lo yang paling lirih. Dia lihat setiap tetes air mata lo yang jatuh di bantal malam-malam. Dia nggak tidur. Dia nggak lupa sama lo. Mungkin lo nanya kenapa dia diam aja. Kenapa dia nggak langsung nolong gua. Kadang seorang guru diem bukan karena dia nggak peduli. Guru diem karena muridnya lagi ujian. Guru diem karena dia percaya muridnya bisa nyelesain soal itu. Kalau guru terus-terusan ngasih jawaban, muridnya nggak akan pernah pinter. Tuhan percaya sama kekuatan yang dia titipin ke lo. Dia tahu lo sanggup. Dia tahu bahwa lo cukup kuat buat mikul beban ini. Kalau nggak kuat, dia nggak akan kasih beban itu. Itu janjinya. Tuhan tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi berhentilah mengeluh. Berhentilah mengutuk keadaan. Mulailah berbicara dengan dia. Bukan cuma pas butuh. Tapi, jadikan dia partner lo dalam setiap langkah. Curhat sama dia. Marah pun boleh. Tumpahkan semuanya. Bilang, ya Tuhan, aku nggak kuat kalau sendirian. Bantu aku, kuatkan pundakku, terangi jalanku. Saat lo libatkan Tuhan dalam perjuangan lo, beban yang tadinya beratnya 1 ton, tiba-tiba jadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena lo tahu ada kekuatan yang maha dahsyat yang lagi ngebaiking lo. Lo nggak berjuang sendirian, lo berjuang bareng sang pemilik semesta. Jadi apa yang perlu lo takutin? Siapa yang bisa ngalahin lo kalau Tuhan ada di pihak lo? Sekarang gue mau lo lihat ke masa depan. Lihat ke depan sana. Jauh di depan. Bayangin versi terbaik dari diri lo. Bayangin lo 5 tahun dari sekarang. Lihat dia. Dia berdiri tegak. Badannya sehat dan kuat. Matanya tajam dan penuh keyakinan. Senyumnya tenang. Dia punya karisma yang bikin orang segan. Dia sukses. Dia dihormati. Dia dicintai. Dia lihat balik ke arah lo yang sekarang. Dia senyum sama lo. Dan dia bilang, terima kasih. Terima kasih karena lo nggak nyerah hari ini. Terima kasih karena lo tetap bangun dari kasur walaupun rasanya berat. Terima kasih karena lo tetap olahraga walaupun badan lo sakit. Terima kasih karena lo tetap belajar walaupun otak lo buntu. Terima kasih karena lo nahan rasa sakitnya. Karena pengorbanan lo hari ini adalah bahan bakar buat dia di masa depan. Setiap keringat lo hari ini adalah batu bata buat istana dia nanti. Lo berjuang, bukan cuma buat diri lo yang sekarang,
Lo berjuang buat dia. Lo berjuang buat istri lo nanti, buat anak-anak lo nanti, buat orang tua lo. Mereka butuh lo yang kuat. Mereka butuh lo yang gak gampang nyerah. Kalau lo berhenti sekarang, kalau lo nyerah sekarang, lo lagi ngebunuh masa depan mereka. Lo lagi ngancurin harapan mereka. Lo tega ngebiarin versi terbaik diri lo mati sebelum dia sempat lahir. Enggak, gue tahu lo nggak setega itu. Gue tahu di dalam hati lo yang paling dalam masih ada api itu. Sekecil apapun itu. Api keinginan buat menang. Api keinginan buat ngebuktiin kalau mereka salah. Api keinginan buat ngebahagiain orang yang lo sayang. Jaga api itu. Tiup lagi biar gede. Kasih bensin lagi. Bensinnya adalah rasa sakit lo. Bensinnya adalah kemarahan lo pada keadaan. Jangan pakai kemarahan itu buat ngerusak diri. Pakai kemarahan itu buat ngebakar semangat lo. Marahlah pada kemalasan. Marahlah pada kelemahan. Marahlah pada nasib buruk. Dan jadikan kemarahan itu energi buat lari lebih kencang. Buat kerja lebih keras. Buat ibadah lebih khusyuk. My brother, sekarang gua mau lo relax. Tarik napas yang dalam. Dalam banget. Tahan. Rasain oksigen ngalir ke otak lo. Rasain energi baru masuk ke darah lo. Buang napas pelan-pelan. Buang semua keraguan. Buang semua rasa takut. Gua mau lo dengerin afirmasi ini. Gua mau lo ulangin ini di dalam hati lo. Biarkan kata-kata ini meresap ke alam bawah sadar lo. Menggantikan suara-suara negatif yang selama ini ngeracunin lo. Katakan pada diri lo sendiri. Gua berharga. Gua adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Keberadaan gua di dunia ini penting. Gua memaafkan diri gua sendiri. Gua memaafkan semua kesalahan gua di masa lalu. Masa lalu sudah mati. Gua hidup di masa kini. Gua menerima diri gua apa adanya. Tapi, gua nggak akan membiarkan diri gua begini terus. Gua akan bertumbuh. Gua kuat. Gua lebih kuat dari masalah gua. Gua lebih besar dari ketakutan gua. Rasa sakit ini sementara. Kemenangan gua abadi. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap jatuh adalah kesempatan buat bangkit lebih tinggi. Gua nggak butuh validasi orang lain. Gua valid karena Tuhan menciptakan gua. Gua cukup. Gua mampu. Gua pantas buat sukses. Gua pantas buat bahagia. Gua menolak mentalitas korban. Gua adalah pemimpin hidup gua sendiri. Gua yang pegang kendali. Bukan emosi gua. Bukan masa lalu gua. Bukan orang lain. Gua disiplin. Gua konsisten. Gua bertanggung jawab. Gua mencintai prosesnya. Gua menikmati perjalanannya. Tuhan bersama gua. Semesta mendukung gua. Gua aman. Gua tenang. Gua berani. Hari ini adalah awal yang baru. Hari ini gua memilih buat bangkit. Hari ini gua memilih buat berjuang. Hari ini gua memilih buat jadi pemenang. My brother, ingat momen ini. Ingat perasaan ini. Perasaan di mana lo sadar kalau lo punya kekuatan raksasa yang lagi tidur. Mungkin besok lo bakal jatuh lagi. Mungkin besok lo bakal ngerasa capek lagi. Itu wajar. Perjalanan ini nggak lurus kayak jalan tol. Perjalanan ini naik turun kayak gunung. Tapi setiap kali lo jatuh, ingat rekaman ini. Ingat janji lo sama diri lo sendiri. Jangan pernah ngerasa rendah diri cuma karena lo belum sampai di puncak. Bunga butuh waktu buat mekar. Pohon beringin butuh waktu puluhan tahun buat jadi kokoh. Lo juga butuh waktu. Proses lo beda sama orang lain. Waktu lo beda sama orang lain. Jangan bandingin bab 1 lo sama bab 10 orang lain. Itu nggak adil buat diri lo. Fokus aja sama langkah lo sendiri. 1 langkah setiap hari. Nggak usah lari kalau nggak kuat. Jalan aja. Nggak kuat, jalan merangkak aja. Yang penting, jangan berhenti. Yang penting, arahnya maju. Lo harus tahu satu rahasia. Orang-orang sukses yang lo lihat di luar sana, mereka bukan orang yang nggak pernah gagal. Mereka bukan orang yang nggak punya rasa takut. Mereka adalah orang-orang yang pernah hancur. Pernah ada di posisi lo sekarang, bahkan mungkin lebih parah. Tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka menolak buat tetap hancur. Mereka mungut kepingan-kepingan diri mereka. Mereka susun lagi satu-satu. Dan bekas retakannya itu, bekas lukanya itu, justru jadi hiasan emas yang bikin mereka makin bernilai. Lo adalah keramik emas itu, my brother. Bekas luka lo adalah cerita lo. Kegagalan lo adalah guru lo. Jangan malu sama bekas luka itu. Itu adalah tanda pangkat jenderal perang. Itu bukti kalau lo pernah bertarung dan lo selamat.
Lo masih hidup detik ini. Itu artinya Tuhan belum selesai sama lo. Cerita lo belum tamat. Halaman terakhirnya belum ditulis. Dan penanya ada di tangan lo. Lo mau nulis apa di halaman selanjutnya? Apakah lo mau nulis cerita tentang pria yang nyerah dan mati dalam penyesalan? Atau lo mau nulis cerita epik tentang pria yang bangkit dari neraka dan menaklukkan dunia? Pilihan ada di tangan lo. Dan gue percaya, sumpah gue percaya banget sama lo. Lo bakal pilih buat bangkit. Karena lo bukan pengecut. Darah yang ngalir di nadi lo adalah darah pejuang. Nenek moyang lo bertahan hidup dari zaman es, dari perang, dari kelaparan, cuma biar lo bisa lahir hari ini. Lo adalah puncak dari ribuan tahun perjuangan manusia. Jangan putus rantai itu. Jadilah pahlawan buat diri lo sendiri. Jadilah pahlawan buat keluarga lo. Jadilah bukti nyata kalau keajaiban itu ada. Sekarang, gua mau lo lakuin satu hal kecil, apapun itu. Beresin tempat tidur lo, cuci muka lo, minum segelas air, atau push up 5 kali. Satu tindakan kecil buat ngasih sinyal ke otak lo kalau lo udah balik memegang kendali. Bangun my brother. Dunia nungguin lo. Tuhan nungguin aksi lo. Masa depan nungguin lo. Sekarang, gua mau mengajak lo buat mengucapkan terima kasih ke diri lo sendiri. My brother, gua mau nanya satu hal. Dan tolong, jangan dijawab cepet-cepet. Biarin pertanyaan ini ngeresap dulu ke pori-pori lo. Kapan terakhir kali lo bilang terima kasih ke orang yang lo lihat di cermin? Lo gampang banget bilang makasih ke barista yang buatin kopi lo. Lo gampang bilang makasih ke bos yang ngasih lo gaji. Bahkan lo sering bilang makasih ke orang yang udah nyakitin lo cuma biar sopan. Tapi ke diri lo sendiri, ke pria yang natap balik mata lo di cermin itu. Pria itu adalah orang yang paling sering lo abaikan. Pria itu adalah orang yang paling sering lo kritik. Lo kurang ganteng, lo kurang kaya, lo bego, lo gagal. Pria itu adalah orang yang paling sering lo paksa kerja lembur. Lo paksa begadang, lo kasih makan sampah, lo racunin pikirannya. Padahal dia yang nemenin lo pas lo nangis sendirian di kamar mandi biar nggak kedengeran orang rumah. Dia yang nemenin lo pas lo ditolak dunia. Dia yang nyeret kakinya buat tetap jalan pas lo udah mau nyerah. Dia adalah pahlawan lo yang sebenarnya. Dan lo sering memperlakukan dia kayak musuh. Hari ini, detik ini, kita akan ubah itu. Kita akan lakuin perjalanan panjang ke dalam diri lo. Kita akan temui dia. Kita akan peluk dia. Dan kita akan ucapkan terima kasih yang udah lama banget tertunda. Tarik napas panjang. Tahan. Buang semua ego lo. Buang semua topeng pria kuat lo. Di sini, lo boleh jujur. Ikuti kata-kata gua. Ucapkan ini dalam hati lo. Tujuan ini buat diri lo sendiri. Terima kasih tubuhku. Gua minta maaf. Gua sering banget jahat sama lo. Gua sering ngeliat lo di cermin dan ngerasa nggak puas. Gua benci perut ini. Gua benci wajah ini. Gua benci tinggi badan ini. Gua sering ngebandingin lo sama orang-orang di sosmed yang hidupnya kelihatan sempurna. Tapi hari ini gua sadar betapa setianya lo sama gua. Terima kasih jantung. Lo udah berdetak miliaran kali tanpa henti. Lo mompa darah pas gua tidur, pas gua lari, pas gua takut, pas gua marah. Lo nggak pernah mogok kerja, walaupun gua sering ngasih lo makanan yang nggak sehat. Lo tetap berdetak buat mastiin gua hidup. Terima kasih kaki. Lo yang udah nahan berat badan gua seumur hidup. Lo yang nganterin gua ke sekolah, ke tempat kerja, ke tempat-tempat yang jauh. Lo pernah lecet, lo pernah keseleo, lo pernah gemeteran karena capek. Tapi lo gak pernah nolak buat melangkah lagi pas gue suruh. Lo yang nahan, gue biar tetap berdiri pas dunia nyoba ngejatuhin gue. Terima kasih tangan. Tangan yang kasar ini. Tangan yang udah kerja keras. Tangan yang pernah ngehapus air mata. Tangan yang pernah mengepal nahan amarah. Tangan yang pernah terluka dan berdarah. Terima kasih, karena masih mau menggenggam harapan, walaupun harapan itu tipis banget. Terima kasih mata. Lo udah lihat banyak hal yang nyakitin. Lo lihat kegagalan. Lo lihat orang yang lo sayang pergi. Lo lihat dunia yang kadang gak adil. Lo sering bengkak karena nangis. Tapi, lo tetap milih buat kebuka tiap pagi. Lo tetap nyari keindahan di dunia yang rusak ini. Terima kasih tubuhku. Gua janji, mulai hari ini gua bakal lebih ngehargain lo. Gua bakal rawat lo.
Karena lo adalah satu-satunya rumah yang gue punya di dunia ini. Terima kasih pikiranku. Gue tahu di dalam sana berisik banget. Gue tahu lo sering overthinking. Gue tahu lo sering nyiptain skenario-skenario horor yang bikin gue nggak bisa tidur. Tapi gue tahu itu cara lo buat ngelindungin gue. Lo cuma takut gue terluka. Makanya lo waspada terus. Terima kasih udah tetap waras. Serius. Terima kasih udah tetap waras di tengah dunia yang gila ini. Berapa kali kita ngadepin tekanan yang rasanya mau meledak. Berapa kali kita dapat masalah yang rasanya nggak ada jalan keluar. Berapa kali kita dihianati, dibohongi, diremehkan. Orang lain mungkin udah gila kalau ada di posisi gua. Tapi lo tetap bertahan. Lo sempat goyah, lo sempat down, lo sempat ngerasa blank. Tapi lo selalu nemu cara buat ribut. Lo selalu nemu celah kecil buat bangkit. Terima kasih udah mau belajar. Pas kita gagal, lo nggak mati. Lo malah analisa. Salahnya di mana? Lo yang maksa gue baca buku pas gue malas. Lo yang maksa gue dengerin podcast ini. Lo yang selalu haus buat jadi lebih baik. Terima kasih udah nyimpen kenangan-kenangan indah. Pas gue lagi sedih, lo suka muterin memori-memori bahagia. Memori masa kecil. Memori ketawa bareng temen. Itu obat gue. Gue maafin lo kalau lo sering lupa naruh kunci. Gue maafin lo kalau lo sering lambat mikir. Itu wajar. Terima kasih hatiku. Ini bagian paling berat. Lo adalah bagian yang paling sering babak belur. Lo pernah dikasih ke orang lain, terus dibalikin dalam keadaan hancur. Lo pernah percaya sama orang, terus dihianati. Lo pernah berharap setinggi langit, terus dijatuhin ke dasar jurang. Harusnya, secara logika, lo udah jadi batu sekarang. Harusnya lo jadi dingin. Harusnya lo jadi jahat. Harusnya lo jadi pendendam. Biar lo nggak sakit lagi. Tapi, lihat lo sekarang. Lo masih bisa nangis pas lihat orang lain susah. Lo masih bisa senyum tulus. Lo masih bisa sayang sama orang tua lo. Lo masih berani buat jatuh cinta lagi. Walaupun lo tahu risikonya. Itu adalah keajaiban diri gua. Lo punya kekuatan super yang namanya kelembutan. Dunia berusaha bikin lo keras, tapi lo nolak. Lo tetap milih jadi manusia. Terima kasih udah gak ngebiarin rasa pahit ngeracunin jiwa gua. Terima kasih udah tetap mau memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafin, tapi karena lo tahu gua berhak tenang. Terima kasih udah nampung semua rasa sakit itu sendirian. Gua tahu sering banget lo nangis tanpa suara. Lo telan bulat-bulat rasa kecewa, itu biar orang di sekitar lo gak khawatir. Lo pura-pura ketawa paling keras, padahal lo yang paling luka. Lo hebat. Sumpah, lo hebat banget. Terima kasih diri gue yang dulu. Terima kasih udah bertahan hidup. Gue tahu masa lalu kita berat. Mungkin ada trauma, mungkin ada kesalahan fatal yang kita buat, mungkin ada dosa yang bikin kita malu. Tapi dengerin gue, kalau lo nggak bertahan saat itu, gue nggak akan ada di sini hari ini. Lo lakuin yang terbaik yang lo bisa dengan pengetahuan lo saat itu. Gue maafin semua kesalahan lo, gue peluk semua kekurangan lo bukan aib. Lo adalah guru terbaik gue. Tanpa lo, gue nggak akan sebijak hari ini. Dan untuk diri gue di masa depan, terima kasih karena lo jadi alasan gue bangun pagi ini. Gue lagi berjuang buat lo. Setiap push up yang gue lakuin hari ini, itu buat lo biar lo sehat nanti. Setiap rupiah yang gue tabung hari ini, itu buat lo biar lo aman nanti. Setiap doa yang gue panjatkan, itu buat ngelindungin lo. Tunggu gue di sana ya. Gue janji, gue bakal datang sebagai versi terbaik yang bisa lo banggain. Dan yang paling utama, terima kasih jiwa. Terima kasih udah jadi jangkar yang nyambungin gue sama Tuhan. Di saat gue ngerasa gak ada manusia yang ngerti, lo ingetin gue buat bersujud. Di saat gue ngerasa dunia ini jahat, lo ingetin gue kalau Tuhan itu maha baik. Lo yang bisikin harapan pas logika bilang enggak mungkin. Lo yang ngasih ketenangan pas badai lagi kenceng-kencengnya. Gue sadar sekarang, gue ini bukan produk gagal. Gue bukan sampah. Gue adalah project yang lagi berjalan. Work in progress. Tuhan belum selesai ngebentuk gue. Setiap pukulan yang gue terima, itu Tuhan lagi ngebentuk otot mental gue. Setiap sepi yang gue rasain, itu Tuhan lagi ngajarin gue buat mandiri. Setiap penolakan, itu Tuhan lagi nyelamatin gue dari hal yang salah. Gue berharga, bukan karena gue kaya, bukan karena gue ganteng,
bukan karena gue punya jabatan. Gue berharga karena gue dipilih buat hidup. Gue bangga sama diri gue. Gue bangga gue gak nyerah tahun lalu. Gue bangga gue gak ngelakuin hal bodoh pas gue depresi. Gue bangga gue milih buat terus jalan, ngerangkak pun gue jalan. Lo udah lewatin 100% dari hari-hari terburuk lo. Rekor lo masih sempurna. Belum ada satupun masalah yang berhasil ngebunuh lo. Mulai sekarang, gue janji, gue bakal jadi sahabat terbaik lo. Gue gak bakal ngebully lo lagi. Gue bakal semangatin lo pas lo gagal. Gue bakal rawat lo pas lo sakit. Gue bakal apresiasi lo pas lo berhasil. Sekecil apapun itu, kita satu tim. Dunia boleh ninggalin kita. Pacar boleh ninggalin kita. Temen boleh pergi. Tapi gue gak akan pernah ninggalin lo. Sampai jantung ini berhenti, kita bakal berjuang bareng. Sekarang, kita tutup dengan doa ya bro. Tuhan, aku datang menghadapmu hari ini. Bukan dengan kepala tegak, bukan dengan dada membusung. Aku datang dengan lutut yang gemetar. Aku datang dengan sisa-sisa tenaga yang aku punya. Jujur Tuhan, aku lelah. Aku lelah berpura-pura kuat di depan dunia. Aku lelah memakai topeng seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam sini rasanya hancur. Aku sering merasa sendirian di tengah keramaian. Aku sering merasa suaramu jauh sekali. Dan yang paling menyakitkan, aku sering merasa kalau aku ini tidak berharga. Aku merasa gagal menjadi manusia. Aku merasa gagal menjadi harapan orang lain. Maafkan aku Tuhan. Maafkan aku karena sering menghina diri aku sendiri. Padahal Engkau menciptakan aku dengan penuh cinta. Maafkan aku karena sering mengeluh tentang hidupku. Padahal Engkau masih memberiku napas detik ini. Maafkan aku karena sering meragukan rencanamu. Padahal Engkau adalah sebaik-baiknya perencana. Hari ini di titik terendahku ini, aku berserah diri sepenuhnya. Aku letakkan semua beban berat di pundakku ini ke hadapan-Mu. Aku sudah tidak kuat memikulnya sendirian. Tolong bantu aku membawanya. Ambil rasa cemas ini. Ambil rasa takut ini. Ambil rasa benci pada diri sendiri ini. Gantikanlah dengan kekuatan-Mu. Tanamkan lagi rasa percaya diri di hatiku. Bukan percaya diri yang sombong, tapi percaya diri yang tenang. Karena aku tahu Engkau bersamaku. Ingatkan aku selalu bahwa aku adalah ciptaan-Mu yang berharga, bahwa aku bukan produk gagal, bahwa aku ada di dunia ini karena sebuah alasan yang mulia. Tuhan, jika hari esok masih berat, kuatkanlah punggungku. Jika jalan di depan masih gelap, terangilah langkahku. Jika aku jatuh lagi, tolong tarik tanganku agar aku bisa berdiri lagi. Jangan biarkan aku menyerah sebelum garis finish. Jangan biarkan api di dadaku padam. Jadikan sisa hidupku ini lebih bermakna. Jadikan aku pria yang bisa memberi manfaat. Jadikan aku pria yang bisa melindungi. Aku percaya Engkau tidak pernah tidur. Aku percaya Engkau mendengar doa lirih ini. Terima kasih karena masih memberiku kesempatan. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Aku siap bangkit. Aku siap berjuang lagi. Atas namamu dan dengan kekuatanmu. Salam My Video Man, semangat bro.